Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalvin Arsyad dan di sini saya akan membawakan materi tentang ilmu kalam serta ilmu tasawuf. Di sini topik pembahasannya ada konsep akal dan wahyu menurut Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah. Lalu ada pengaruh dosa besar terhadap keimanan dalam perspektif Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah. Konsep kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan manusia menurut Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah. Lalu ada kedudukan Allah dalam perspektif musybihat, karamiyah dan ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan pembahasan contoh ars. Lalu selanjutnya ada pengerti dari ilmu tasawuf, ada pengertian tokoh dan ajaran tasawuf amali dan falsafi. Selanjutnya ada pengertian tarekat, unsur-unsur syarat dan tujuan mempelajari tarekat serta 3 periode sejarah perkembangan tarekat. Lalu selanjutnya ada nama-nama tarekat yaitu Mu'tabaroh, tokoh dan ajarannya, perilaku tercela Qarun dan Fir'aun dan hikmah yang bisa diambil dari kisah keduanya. Kita lanjut ke materi pertama yaitu konsep akal dan wahyu menurut Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah. Kita menuju ke Mu'tazilah dulu. Kalau Mu'tazilah ini pada intinya memiliki fondasi bahwa mereka sepakat bahwa manusia itu mengetahui pokok-pokok makrifat dan syukur atas anugerah nikmat yang Tuhan berikan. Namun mereka bisa menentukan keburukan dan kebajikan melalui akalnya, tidak harus melalui wahyu. Karena manusia itu pada dasarnya lahir sebagai seorang manusia. Selanjutnya ada Asy'ariyah. Asy'ariyah pada dasarnya mengakui pentingnya akal dan wahyu. Bagi mereka dengan akal seseorang dapat mengetahui adanya Tuhan. Namun, pengetahuan tentang baik dan jahat dan kewajiban manusia itu dapat diketahuinya melalui wahyu dan akal, tapi kebenaran itu dari wahyu. Dan makanya Asy'ariyah ini lebih condong ke wahyu. Lalu ada Maturidiyah. Sebagaimana Asy'ariyah, Maturidiyah pun mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran dan wahyu. Masalah yang berkaitan dengan kewajiban bagi Maturidiyah hanyalah bisa diketahui melalui wahyu. Maturidiyah juga mengakui bahwa tidak segala sesuatu bisa dikenali baik dan buruknya oleh akal. Oke, dapat disimpulkan ya, pokoknya Mu'tazilah ini lebih mengarah ke akal, Asy'ariyah ini lebih ke arah wahyu, dan Maturidiyah ini lebih ke arah wahyu. Selanjutnya kita ke pengaruh dosa besar terhadap keimanan dalam perspektif Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah. Mu'tazilah ini benar-benar berada dalam poros tengah dalam penentuan kafir atau tidaknya seorang mukmin yang berbuat dosa besar. Wasil berkata menganggap jawaban beliau yang mengatakan bahwa orang mukmin berbuat dosa besar disebut munafik. Karena menurut Wasil orang mukmin berbuat dosa besar tidak bisa lagi dikatakan sebagai mutlak mukmin dan tidak pula bisa dikatakan sebagai mutlak kafir. Tapi berada di antara dua tempat, yaitu al-manzilatu bainal manzilatain. Karena kalau Mu'tazilah ini lebih fokus kepada hal-hal yang disebut fasik. Kayak kita misalkan tahu kalau kita salah tapi kita tetap ngelakuin itu, kita disebut orang fasik menurut Mu'tazilah. Selanjutnya ada Asy'ariyah. Berkaitan dengan mukmin yang berbuat dosa besar, jika ia wafat sebelum bertaubat, mukmin yang berdosa besar juga tidak mungkin kekal bersama orang-orang kafir. Karena wahyu telah menjelaskan bahwa akan dikeluarkannya dari neraka. Siapapun yang masih ada iman di dalam dirinya meskipun sebesar biji zarah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Maturidiyah. Dalam masalah keimanan, Maturidiyah samarkan berpendapat bahwa iman merupakan tasdik bi al-qalb, bukan semata-mata ikrar bil lisan. Menurut Al-Maturidi, orang mukmin yang berbuat dosa besar tidaklah keluar dari Islam, tetap menjadi mukmin, namun dianggap sebagai sosok yang durhaka. Di sini tidak ada yang disebut al-manzilu baina manzilatain karena Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Selanjutnya adalah konsep kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan manusia menurut Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah. Sini kita ke Mu'tazilah terlebih dahulu. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa manusialah yang menciptakan segala perbuatan baik dan buruk dirinya. Manusia taat atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada kemauannya sendiri. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala hanyalah perbuatan baik. Sementara dalam perbuatan manusia terdapat perbuatan buruk. Dan sebab itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala bukan perbuatan manusia. Dan patokan dari Mu'tazilah ini sama Qadariyah ini sejalan. Mereka sama-sama merasa bahwa akal itu bisa apa ya? Bukan akal, maaf. Kayak lebih kayak apa ya? Manusia itu bisa bergerak sesuai kemauannya sendiri. Jadi kalau orang masuk surga atau nerakanya itu ditentuin sama dirinya sendiri. Namun ada salah satu ayat yang jadi patokan orang-orang Mu'tazilah yaitu As-Sajdah ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Lanjut ke konsep kehendak
dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan manusia menurut Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah. Oke, tetap masih bahasannya soal Mu'tazilah. Di sini kita masih on topic dan di sini dapat kita katakan kalau misalkan Mu'tazilah ini udah ngerasa bahwa manusia ini bebas, free will, free act. Mereka bisa bersifat seperti apapun. Kekuasaan dan kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala berlaku dalam jalur hukum alam semesta. Mengenai perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suci dari penisbatan buruk dan zalim, seperti menciptakan kekufuran dan kemaksiatan. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kezaliman, pastilah Allah Subhanahu wa taala juga termasuk zalim. Sebagaimana orang yang menciptakan keadilan, maka ia pun termasuk orang yang adil. Lanjut ke perspektif Asy'ariyah. Asy'ariyah menggunakan istilah qasd dalam masalah ini. Mereka sendiri memahami bahwa al-qasd merupakan penengah antara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Qasd yaitu seorang hamba mengarahkan kehendak dan kesengajaannya ke suatu perbuatan. Kemudian Allah menciptakannya ketika itu. Qasd ini mengindikasikan bahwa manusia bukanlah makhluk yang tidak berdaya. Hal tersebut berdasarkan Quran surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun." Astagfirullah. "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala lah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Selanjutnya ini ada lanjutan dari perspektif Asy'ariyah. Di sini Asy'ariyah meyakini bahwa kehendak dan kekuasaan Allah bersifat mutlak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala juga dibatasin oleh keadilannya. Adil menurut Asy'ariyah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak, maka keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala ialah kebebasan untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya. Dalil yang digunakan Asy'ariyah yang menunjukkan kehendak dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala adalah Quran surat Al-Buruj ayat 16 yang berbunyi, "Fa'alul lima yurid," Maha kuasa berbuat apa yang dihendakinya. Oleh sebab itu, Asy'ariyah tidak sependapat dengan Mu'tazilah tentang kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Bagi Asy'ariyah sangat tidak masuk akal jika Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban, karena hal tersebut jelaslah bertentangan dengan kemahakuasaan sebagai Tuhan. Selanjutnya ada perbuatan manusia dari perspektif Asy'ariyah. Menurut Maturidiyah Samarkand, daya yang ada pada manusia adalah daya yang sesungguhnya bukan kiasan. Dengan demikian manusia dalam paham Samarkand tidak sebebas manusia dalam perspektif Mu'tazilah. Sementara itu Maturidiyah Bukhara lebih membatasi lagi mengenai perbuatan manusia. Bagi mereka untuk mewujudkan perbuatan perlu ada dua daya. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan daya, sementara manusia hanya mampu melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan untuknya. Lanjut ke kehendak dan perbuatan Allah lagi, kita ke perspektif Asy'ariyah masih. Perspektif Maturidiyah, kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala menurut Maturidiyah Samarkand sesuai oleh keadilannya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan manusia. Adapun dalam versi Maturidiyah Bukhara, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan mutlak. Tidak ada yang bisa melarang Allah karena tidak ada satupun zat yang berkuasa daripada Allah. Maturidiyah Bukhara juga menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menepati janji dan ancamannya. Terkait masalah boleh Allah memberi beban di luar kemampuan manusia sebagaimana pendapat Asy'ariyah, maka Bukhari juga mengatepatinya. Selanjutnya adalah kedudukan Allah dalam perspektif musybihat dan karamiyah. Kelompok yang mendukung paham bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat adalah kelompok musybihat atau biasa juga disebut dengan hasyawiyah. Kebanyakan dari mereka bermazhab Imam Ahmad Hambal, namun Imam Ahmad Hambal ini nggak berpaham mujasimah. Mujasimah itu kayak dari paham jisim di mana Rasulullah itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Dan di sini tokoh dari kelompok ini adalah Muhammad bin Karom, mengatakan bahwa yang semuanya menetap di arsy berada di atas secara zat. Dia juga menemukan Ismaul Jauhar bagi yang Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengalami perpindahan, juga nuzul dan transformasi. Dan di sini Musyabihat juga Qaramiyah pada dasarnya memiliki pemahaman yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ada dan bertempat. Allah Subhanahu wa taala bertempat di arsy berdasarkan pemahaman tekstual pada ayat-ayat istiwa seperti surat At-Thaha ayat 5. Maturidiyah Bukhara juga menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menepati janji dan ancamannya. Terkait masalah bolehnya Allah memberikan beban di luar kemampuan manusia sebagaimana pendapat Asy'ariyah, maka Bukhara juga menyepakatinya. Selanjutnya adalah perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang tidak butuh pada tempat. Karena tempat adalah ciptaannya, sedangkan Allah tidak butuh ciptaannya. Pemahaman yang benar ini bagi mereka bukanlah bentuk penolakan terhadap ayat Al-Qur'an, tapi hanya merupakan istiwa yang mengandung lafaz pentakwilan atau pentafwidan terhadap ayat tersebut. Sebagian dari ulama aswaja melakukan takwil, mengalihkan dari makna zahir kepada yang pantas bagi Allah terhadap ayat-ayat musyabihat, dan sebagian yang melakukan tafwid atau mengalihkan dari makna zahir namun tanpa penentuan makna, disertai dengan tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak layak. Ahlussunnah wal Jamaah sangat menghindari tasbih dan tajsim bagi Allah Subhanahu wa taala. Penolakan terhadap tasbih berdasarkan pada Quran surah Asy-Syura ayat 11. Berbunyi, "Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Yazra'ukum fi laisa kamitslihi syai'a
wa huwas samiul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadi bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Jadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Selanjutnya kita bahas ke materi dari pengertian tokoh ajaran tasawuf amali dan tasawuf amali. Tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Di sini kita ke tasawuf amali terlebih dahulu. Tasawuf amali disebut juga dengan tasawuf tatbiki yaitu terapan, yaitu tasawuf yang membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan wirid dengan harapan memperoleh ridha ilahi. Tokoh-tokoh tasawuf amali adalah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Junaid Al-Baghdadi, Rabi'ah Al-Adawiyah. Ajaran tasawuf amali ada 7, yaitu mahabbah, zuhud, mujahadah, tawakal, syukur, ridho, dan sidik. Lanjut, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang kaya dengan pemikiran dan pengalaman filosofis para sufi. Ajaran-ajaran cenderung bersifat filsafat karena menjangkau persoalan metafisis tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Contoh tokohnya itu ada Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Suhrawadi Al-Maktul. Ajaran tasawuf falsafi ada 5, yaitu Anan dan Bako, yakni lengkapnya kesadaran yang kekal, Itihad yaitu konsep kelanjutan dari fana dan bako, yaitu suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Ulul atau bersemayam sifat Allah ke dalam diri manusia sehingga bersatu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Isyraq yang berarti terbit, bersinar atau memancarkan cahaya. Manusia berasal dari Nur Al-Anwar yang menciptakan melalui pahala pancaran cahaya. Itu adalah pengertian tarekat, unsur-unsur, syarat dan tujuan mempelajari tarekat serta 3 periode sejarah perkembangan tarekat. Dari segi bahasa, kata tarekat bermakna jalan, bolong atau gang. Menurut istilah, tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan. Unsur-unsur dalam tarekat itu ada mursyid, secara bahasa mursyid berarti guru atau pembimbing, tempatnya guru tarekat. Mursyid adalah pemimpin tertinggi tarekat. Murid secara bahasa berarti seseorang yang berkehendak, berharap atau menginginkan sesuatu. Wirid berarti sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Ada bayat yaitu perjanjian atau sumpah setia di antara dua orang atau dua pihak. Silsilah yaitu mata rantai yang berhubungan kesinambungan rohani di antara mursyid dengan mursyid sebelumnya sehingga sampai kepada mursyid tertinggi. Selanjutnya adalah syarat-syarat mempelajari tarekat. Menjalani syariat dengan tujuan yang benar. Harus memandang gurunya memiliki rahasia keistimewaan yang akan membawa muridnya ke hadapan ilahi. Harus menjalani tata krama yang dibenarkan oleh ajaran agama. Bertingkah laku yang bersih sejalan dengan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir menjaga kehormatan, menghormati gurunya baik ada maupun tiada. Lanjut kita ke sejarah perkembangan tarekat. Ada 3 periode dari sejarah perkembangan tarekat. Abad ke-9 sampai 10 Masehi, tahap Khanafah pada abad ini banyak muncul kelompok-kelompok kecil antara seorang guru sufi dengan sejumlah pengikutnya dalam sebuah organisasi yang tidak tetap dan masih longgar. Tarekat menjadi sebuah wadah sekaligus metode psikologi moral untuk bimbingan praktis bagi setiap individu. Abad ke-13 dan 14 Masehi, tahap Tariqah. Pada abad ini, tarekat-tarekat mengalami perkembangan pesat. Abad di mana terbentuknya ajaran-ajaran, peraturan-peraturan, dan metode tasawuf hingga muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilahnya masing-masing. Abad ke-15 Masehi, tahap Taifah. Abad 15 Masehi merupakan masa terjadinya penyebaran ajaran dan peraturan kepada muridnya. Kalau abad ke-13 Masehi, tarekat-tarekat sudah berkembang. Namun di abad 15, ini tarekat sudah terkenal di dunia, terkenalnya tarekat karena sifatnya yang luas. Lanjut ke nama-nama tarekat muktabar, tokoh dan ajarannya. Tarekat Qadiriyah didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Ajaran tarekat Qadiriyah ini adalah mementingkan kasih sayang kepada sesama makhluk Tuhan, rendah hati, menjauhi fanatisme keagamaan maupun politik, menekankan pada tauhid dan pencucian diri dari nafsu dunia melalui taubat, zuhud, tawakal, syukur, ridha dan jujur. Tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Muhawisi Al-Bukhari. Ajaran tarekat Naqsabandiyah dalam berpegang pada akidah al-sunnah, meninggalkan rukhsah, memilih hukum-hukum yang azimah, senantiasa dalam posisi muraqabah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, menyendiri di tengah keramaian zikir tanpa suara. Itu adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah sebuah tarekat yang didirikan oleh seorang sufi besar asal Indonesia, yakni Syah Ahmad Khatib Al-Syambasi. Ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini adalah kesimpulan suluk yaitu adab seorang murid kepada mursyid adalah ajaran yang sangat prinsip dalam tarekat. Zikir, muraqabah yaitu latihan psikologis untuk menanamkan keyakinan yang mendalam bahwa ibadahnya seorang hamba dilakukan dengan penuh kesadaran seolah-olah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Tarekat Syadziliyah adalah tarekat yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Syadzili, yaitu yang bernama lengkap Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Abu Al-Hasan Syadzili. Ajaran tarekat Syadziliyah ada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, konsisten mengikuti sunnah Rasul baik dalam ucapan maupun perbuatan, berpaling hatinya dari makhluk baik dalam menyaman maupun menolakkan, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
nama-nama yang selanjutnya ada tarekat Syatariah. Tarekat ini dipimpin oleh kepada Syekh Abdul Allah Al-Syatar, seorang ulama yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Al-Syihab Al-Din Abu Hafs. Ajaran tarekat Syatariah ini adalah Tuhan adalah satu, tidak ada sekutu baginya. Alam adalah ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan diberi nur Muhammad yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh manusia. Zikir yaitu alat untuk membuka hati. Tarekat Khalwatiyah adalah didirikan oleh Syekh Yusuf yang memiliki nama lengkap Syekh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Yahdiyatullah Taj Al-Khawati Al-Makassari Al-Bantani. Ajaran tarekat Khalwatiyah itu yakza, taubat, muhasabah, inabah, tafakur, itisam, firar, ridadah, tasyakur, sima. Lanjutnya, Tarekat Tijaniyah ini pendirinya adalah Abu Al-Abbas Muhammad bin Muhammad Al-Tijani. Ajaran tarekat Tijaniyah ini melazimkan sholat fardu pada waktunya dengan memelihara syarat, rukun, dan segala adabnya yang sunnah-sunnah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahir dan batin sesuai kemampuan. Tidak ziarah untuk meminta doa kepada waliullah yang bukan dari Tijaniyah dan sahabat Rasulullah. Tidak menghubungkan ajaran tarekat Tijaniyah dengan tarekat yang lainnya. Lalu selanjutnya ada tarekat Samaniyah. Nama lengkap di tarekat ini adalah Muhammad Ibnu Abdul Al-Karim Al-Madani Al-Syafi Al-Saman. Namun beliau lebih dikenal sebagai Syekh Muhammad Saman. Ajaran tarekat Samaniyah ini ada taubat, bayat, zikir, halwat, menghindari penyakit hati. Lalu sekarang udah selesai dari ajaran-ajaran mutabarak, kita ke perilaku tercela Qarun dan Fir'aun. Dari Qarun sendiri memiliki sikap sombong dalam memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Ini sebenarnya butterfly effect dari sifatnya Qarun aja, karena awalnya kan Qarun miskin terus tiba-tiba jadi kaya, jadi dia tamak sama pelit, terus dia ria juga, dia hasut. Qarun menghasut orang-orang untuk tidak mau membayar zakat dan memfitnah Nabi Musa telah berbuat zina. Selanjutnya kita ke perilaku tercela Fir'aun. Fir'aun ini adalah manusia paling sombong, menjaga kekuasaan dengan segala cara, memperbudak manusia, melakukan kerusakan di bumi Allah. Dan dia mengaku-ngaku Tuhan, karena kekuasaan dan kekuatan menjadikan Fir'aun tidak butuh siapapun dan tidak ada yang menandinginya. Akhirnya dengan penuh kesombongan dia mengaku dirinya itu adalah Tuhan. Selanjutnya kita bisa ambil hikmahnya nih dari kisah Qarun dan Fir'aun. Kisah dari Qarun ini, orang seperti Qarun yang menyatakan bahwa segala hasil adalah akibat usahanya sendiri, itu adalah hal yang sombong. Dan itu bisa kita hindari secara preventif aja. Banyak yang orang menyangka bahwa dengan harta dan tahta seolah dia akan hidup selamanya. Menggunakan harta dan nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepadanya. Pada hakikatnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah titipan bagi kita, sifatnya sementara. Karena pada akhirnya kita juga akan mati, guys. Jadi kita bakal mati dan kita nggak akan hidup lagi. Dan insya Allah kalau kita udah meninggal, kita juga udah nggak punya harta lagi. Mungkin kita ada harta di akhirat kalau kita punya anak yang baik. Amin. Terus selanjutnya ada Fir'aun. Dalam keseharian kita mesti mawas diri, jangan sampai menjadi sosok manusia yang memandang remeh orang lain, sehingga terseret pada kesombongan dan kewenangan-wewenangannya, dan menjadi manusia yang congkak dan sombong terhadap kekuasaan Allah. Tidak mengukur apa yang dilakukan dengan hanya melihat materi, selalu sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Sedangkan seorang selalu sadar bahwa dunia adalah tempat menanam kebahagiaan hidup dan akhirat. Insya Allah ketika kita telah menjalani hikmah dari Qarun dan Fir'aun, kita dapat menjalani implementasinya dengan baik. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.